Halo guys, welcome back to segmen Ceki Ceki One Piece. Dan di segmen Ceki Ceki One Piece kali ini kita akan membahas tentang bounty terbaru kru topi jerami setelah cerita Wano Kuni. Karena untuk versi animenya sekarang sudah masuk ke cerita Egghead ya, jadi otomatis bounty mereka juga ikut naik setelah apa yang mereka perbuat di negeri Wano. Nah, kira-kira seberapa besarkah kenaikan bounty mereka saat ini? Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, untuk versi komiknya, bounty terbaru topi jerami itu dimuat di One Piece volume 105, tepatnya di chapter 1058. Nah, ini kebetulan aku punya yang versi Jepang. Kalau untuk versi Indonesia belum terbit ya teman-teman, baru mau terbit yang volume 104 tanggal 20 Desember nanti. Nah, nanti bakal aku tulis bounty mereka sebelum cerita Wano, setelah cerita Wano, dan juga besar kenaikan bounty-nya ya teman-teman. Dan diurutkan dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama di posisi 10, tentu saja ada Tony Chopper. Sebelumnya bounty Chopper ini sebesar 100 berry ya setelah cerita Dressrosa, dan setelah cerita Wano Kuni bounty-nya naik menjadi 1000 berry. Naik sebesar 900 berry ya teman-teman, dan menjadikan Chopper sebagai kru topi jerami dengan kenaikan bounty terbesar yaitu 10 kali lipat. Tapi tetap saja bounty-nya paling kecil ya teman-teman dibandingkan kru topi jerami yang lainnya, karena sampai saat ini pemerintah dunia masih menganggap Chopper sebagai hewan peliharaan. Selanjutnya di posisi 9 ada Nami, si kucing pencuri. Nah, untuk Nami ini sebelumnya setelah arc Dressrosa itu bounty-nya sebesar 66 juta berry, dan setelah cerita Wano Kuni bounty-nya naik menjadi 366 juta berry. Berarti ini naik 300 juta berry ya teman-teman, lumayan banyak. Kemudian di posisi 8 ada Brook. Nah, Brook ini setelah arc Dressrosa dulu bounty-nya sebesar 83 juta berry. Kemudian setelah cerita Wano Kuni bounty-nya naik menjadi 383 juta berry. Berarti naik 300 juta juga ya, sama seperti Nami. Next, di posisi ke-7 ada Franky, si tukang kapal super. Nah, Franky ini setelah arc Dressrosa dulu bounty-nya sebesar 94 juta berry. Kemudian setelah cerita Wano Kuni bounty-nya naik menjadi 394 juta berry. Berarti juga naik sebesar 300 juta ya. Nah, lucunya untuk Franky ini di poster buronannya bukan bergambar muka dia nih guys, melainkan gambar muka Tosen Sunny ya, alias kapalnya. Jadi dia agak sedikit kecewa karena dia ngira nggak bakal terkenal mukanya teman-teman. Jadi ya kasihan lah Franky. Berikutnya di posisi ke-6 ada God Usopp. Nah, God Usopp ini setelah cerita Dressrosa dulu bounty-nya adalah sebesar 200 juta berry ya. Dan setelah cerita Wano Kuni naik menjadi 500 juta berry. Ini lumayan besar ya teman-teman. Berarti naik sebesar 300 juta berry juga ya, seperti Nami, Franky, dan juga Brook. Dan di sini Usopp terlihat ketakutan, nggak mau bounty-nya semakin naik lagi ke depannya teman-teman. Karena seperti kita tahu dia itu penakut ya, sama seperti Nami dan juga Chopper. Sekarang kita masuk ke 5 besar, dan di posisi ke-5 ada Nico Robin, si anak iblis. Yang terakhir kali naik itu waktu cerita Dressrosa, yaitu sebesar 130 juta berry. Dan kemudian setelah cerita Wano Kuni bounty-nya naik menjadi 930 juta berry, atau naik sekitar 800 juta ya. Ini cukup besar, terbesar kedua setelah Luffy ya teman-teman. Ini luar biasa sekali Robin. Selanjutnya di posisi keempat ada Vinsmoke Sanji. Nah, untuk Sanji sendiri terakhir kali naik bounty-nya waktu di cerita Whole Cake Island ya. Waktu ngelawan Big Mom dulu, yaitu sebesar 330 juta berry. Nah, saat itu dia sangat bangga karena bisa mengguli Zoro.
Dan kemudian setelah cerita Wano Kuni, bounty-nya naik menjadi 1.032 juta berry atau naik sebesar 702 juta berry. Nah, untuk kenaikannya sendiri masih di bawah Robin ya, yang 800 juta tadi. Dan hal ini membuat Sanji merasa kecewa dan terbakar karena masih kalah posisi dari Zoro ya teman-teman. Kasihan sekali Sanji. Next, di posisi ketiga ada kru topi jerami yang baru, yaitu Jinbe. Nah, untuk Jinbe sendiri, terakhir kali bounty-nya sebesar 438 juta berry. Dan setelah cerita Wano Kuni, bounty-nya naik menjadi 1.100 juta berry. Ini berarti bertambah 662 juta ya, teman-teman. Ini masih di bawah Robin juga ya kenaikannya. Kemudian di posisi kedua tentu saja ada Roronoa Zoro. Nah, untuk Zoro sendiri terakhir kali naik itu di cerita Dressrosa ya, yaitu sebesar 320 juta berry. Dan kemudian setelah cerita Wano Kuni, bounty-nya naik menjadi 1.111 juta berry atau naik sebesar 791 juta. Yang tentu saja jauh lebih banyak ketimbang Sanji ya teman-teman, dan menempatkan Zoro sebagai orang dengan bounty terbesar kedua di topi jerami. Oke, akhirnya sekarang kita sampai ke posisi yang pertama, yang tentu saja diisi oleh kapten kita Monkey D. Luffy. Untuk Luffy sendiri kasusnya sama seperti Sanji ya teman-teman, yaitu bounty-nya terakhir kali naik waktu cerita Whole Cake Island, yaitu sebesar 1.500 juta berry. Itu sudah lumayan besar ya untuk ukuran bajak laut yang baru. Kemudian setelah cerita Wano Kuni, bounty Luffy pun naik kembali secara drastis menjadi 3 miliar berry atau naik sebesar 1,5 miliar. Wah, ini luar biasa sekali ya teman-teman. Dan bounty Luffy ini sama seperti Lau dan juga Kid yang sama-sama mendapatkan 3 miliar berry setelah peristiwa di Wano Kuni. Wah, selamat ya untuk kalian bertiga. Oke lah, itu dia pembahasan mengenai bounty terbaru kru topi jerami setelah cerita Wano Kuni yang semuanya naik secara drastis ya teman-teman. Jadi terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.